Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para ulama, para zu'ama, tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, wabil akhas bin dikri Al-Ustaz Syafiq Kurdi, beliau pimpinan Pondok Pesantren Sejauh Naholin yang Mangkutai Timur, beserta segenap jajaran pengurus dan para asatidz dan asatidzah, pengurus takmir masjid, ikatan remaja masjid, Rawdatul Muta'allimin, dan juga para asatidz dan asatidzah dari lembaga pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran Rawdatul Muta'allimin, para wali santri, singkatnya hadirin wal hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi pinjaman umur oleh Allah sehingga kita bisa bertemu bermujalasah di tempat ini, guna bersama-sama kita saksikan pengukuhan majelis sholawat sekaligus ikhtibar madrasah dan peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW dengan badan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat barakah di dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Tadi saya sangat menyambut gembira adanya pembentukan majelis sholawat Sukarahmat. Majelis itu artinya tempat duduk sholawat, di mana kongko-kongko cuma isinya membaca sholawat. Sebelum Allah menyuruh kita orang-orang yang beriman untuk bersholawat, Allah memberikan pernyataan dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikat Allah ini sama-sama bersholawat. Sebelum menyuruh, Allah sudah mencontohkan untuk dirinya bahwa Allah saja bersholawat kepada Rasulullah beserta para malaikat yang jumlahnya tidak bisa dihitung, lebih banyak dari manusia dan jin jumlahnya malaikat ini. Seandainya kita menjatuhkan jarum, maka saya akan cuma karena lain dimensi alam. Allah bersama malaikat ini sama-sama bersholawat. Maka ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Saya telah memberikan pernyataan, memberikan contoh bahwa saya saja, kata Allah, bersholawat dan malaikat-malaikat bersholawat. Maka wahai orang yang beriman, marilah kalian semua bersholawat kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa sholawat ini betul-betul, kalau amal yang lain masih ada kemungkinan diterima dan tidak, kalau sholawat ini dijamin. Ini bedanya. Maka sangat gembira sekali adanya perkumpulan yang diisi dengan pembacaan sholawat yang baru saja dikukuhkan dengan majelis sholawat. Imam Jazuli yang mengarang susunan redaksi sholawat, kitab Dalailul Khairat yang dikarang oleh Imam Jazuli ini, awal-awalnya kenapa dia kok mengangkit menyusun susunan sholawat yang bernama kitab Dalailul Khairat, sholawat hari Kamis, hari dalam per hari itu ada sholawatnya.
Ini suatu saat Imam Jazuli ini bersama rombongan tiba di satu kampung. Sudah masuk waktu mau sholat, kemudian cari air mau wudhu. Ditemukan di situ ada sumur. Cuma sumur ini airnya 10 meter, sekitar 10 meter, tidak ada timba, tidak ada talinya. Sehingga Imam Jazuli ini gimana? Mau wudhu ini airnya ada, cuma tidak ada timbanya, tidak ada talinya. Timba dan talinya ada, cuma airnya ada dalam sumur itu. Sehingga keliling, mau tayamum ini ada air. Sedangkan mau wudhu, tidak ada timbanya yang mau ngambil air ini. Kemudian pada saat itu ketemu ada anak kecil, perempuan, anak kecil, orang kampung di situ lagi angon kambing piaraannya. Ditanyakan kepada Imam Jazuli, ada apa sampai kok muter-muter di mana? Di sumur itu. Ya ini saya mau wudhu, cuma saya tidak ada timba, tidak ada talinya yang untuk ngambil air. Kok masih perlu timba dan tali? Kalau orang sini biasa, tidak perlu timba, tidak perlu tali. Gini nah caranya. Kemudian anak kecil perempuan tadi meludah ke dalam sumur. Tiba-tiba air yang di dalam sumur itu ngangkat, naik sendiri, lalu meluap air itu. Jadi Imam Jazuli heran, kamu nih kok bisa punya kemampuan seperti itu? Orang di sini sudah biasa, kata orang itu. Saya begini nih karena mengamalkan sholawat setiap hari, sehari semalam tuh tidak kurang dari 10.000. Jadi orang di kampung itu, ya sampai anak kecil perempuan itu biasa sholawatan sampai bilangan sholawatnya tidak kurang dari 10.000. Sehingga karena barokah sholawat itu sedemikian dahsyatnya, maka saya ingin kepada santri saya juga bagaimana ini diamalkan sholawat ini. Ini masa kalah dengan anak kecil 10.000. Supaya apa? Karena dengan sholawat ini bisa menjadi sababul wusul. Maka jangan gembira sekali dengan adanya perkumpulan yang baru saja saya kukuhkan dengan ditandatangani tadi, pembentukan majelis sholawat. Mudah-mudahan majelis sholawat suka rahmat. Mudah-mudahan dengan adanya majelis sholawat ini, mudah-mudahan masyarakat sesuka rahmat, sama dengan kampung desa yang ditemui oleh Imam Jazuli tadi, semuanya sama-sama gemar bersholawat sehingga turun rahmat kepada desa suka rahmat. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah anak kita tadi bersolawat dengan Maulid Habsyi, ya. Alhamdulillah. Nah ini sangat menyambut baik dan sangat gembira sekali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara Isra wal Mi'raj, hikmah dari Isra dan Mi'raj ini yaitu tidak ada lain baginda Rasulullah SAW untuk menerima perintah berupa sholat. Kalau perintah-perintah yang lain itu dititipkan lewat kurir, malaikat Jibril, perintah zakat, perintah puasa cukup dititipkan. Giliran sholat, karena betapa pentingnya sholat ini, tidak dititipkan, tak bekas hakim, tak kotorok, langsung diterimakan langsung kepada Rasulullah dengan diisra dan dimi'rajkannya Rasulullah untuk menerima amanat berupa sholat yang 5 waktu. Yang tadinya 50 waktu, kemudian atas saran Nabi Musa mondar-mandir Rasulullah minta pengurangan, dapat korting 5, akhirnya tinggal 5.
Itu pun oleh Nabi Musa masih disuruh lagi untuk minta korting pengurangan dari 5 waktu ini. Tapi Rasulullah malu. Sudah sangat banyak pengurangan yang tadinya 50 waktu sekarang tinggal 5 waktu. Seandainya ini tidak ketemu Nabi Musa, lalu disarankan untuk menghadap kembali minta pengurangan, niscaya kita ini melaksanakan sholat 50 waktu. Tapi walaupun ditinggal 5 waktu, yang oleh Nabi Musa masih suruh ngadap lagi, minta korting lagi, tapi karena malu, akhirnya biarlah yang 5 waktu ini yang ingin saya sampaikan kepada umat saya untuk dilaksanakan. Walaupun yang sedikit, hanya 5 waktu ini, tapi sama dengan yang 50 waktu. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Sebelum di Isra dan Mi'rajkannya untuk menghadap kepada Allah, ini Rasulullah dioperasi dahulu, hatinya dioperasi, disucikan. Maka di sini karena sholat ini sebenarnya mi'rajul mu'min. Nah, sholat itu merupakan naiknya orang mukmin kepada Allah untuk bertemu dengan Allah. Maka tentunya kita harus bersuci. Sebelum melaksanakan sholat kita harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil yaitu wudhu dengan cara wudhu. Semua diawali dengan niat, dan niat itu tempatnya ada di hati. Adapun melafalkan niat wudhu, niat mandi besar, niat sholat dan semua yang niat itu tempatnya ada di hati. Adapun melafalkan niat itu untuk mengingatkan hati supaya tumbuh niat. Jadi yang tetap dianggap itu adalah kalau hatinya tergerak. Kalau hanya melafalkan, hatinya tidak tumbuh niat, ya tidak dihitung. Karena yang membedakan perbuatan ini antara senam pagi gerakannya sama, bergerak pada pagi hari walaupun bentuknya persis kayak sholat subuh atau sholat duha, cuma tidak niat sholat, niat gerak badan, ini tidak jadi sholat. Maka yang membedakan adalah niat, dan niat itu tempatnya di hati. Adapun talafuz melafalkan niat itu hanya membantu mengingatkan hati. Nah, ini menimbulkan satu makna maksud bahwa kita bersesuci ini tidak cukup dengan yang zahir, tapi juga dengan yang batin. Sedangkan niat itu ada di dalam hati, maka tentunya hatinya itu harus suci. Suci dari sifat-sifat yang tercela, lagi membinasakan, muhlikat. Hatinya dipenuhi dengan sifat yang mahmudat, yang terpuji, lagi munjiat dan menyelamatkan. Maka untuk ini kita minta kepada Allah supaya bagaimana Allah membersihkan hati kita, mensucikan hati kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti sifat iri, dengki, ujub, takabur, rakus, tamak dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat yang, nah ini kita mintakan kepada Allah supaya hati kita ini disucikan, dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji, diganti dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu sabar, khusyuk, hudur, tawadu. Nah, ini kita minta kepada Allah sebelum kita bersuci, baik itu wudu maupun mandi hadas besar, kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan bahasa yang kita mengerti, umpamanya belum tahu wudu doanya, yang penting kita minta kepada Allah bagaimana hati kita ini disucikan dari sifat-sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Bagaimana hati kita ini
bersifatkan dengan sifat-sifat yang disenangi oleh Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baru setelah itu kita membasuh anggota wudhu kita. Ya, diawali dengan kumur-kumur, lalu menghirup ini ke hidung, berdoa. Kalau tidak hafal doanya, ya paling tidak bagaimana pada saat berkumur-kumur lidah kita, apa yang mulut kita ini digunakan kepada hal-hal yang disenangi oleh Allah, tidak digunakan kepada hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Kita mohonkan kepada Allah sambil berikhtiar bagaimana lidah kita, mulut kita ini tidak digunakan untuk riba, untuk merasani, untuk memfitnah, untuk mengadu domba orang dengan mulut ini. Di samping ikhtiar, berjuang kita mengupayakan supaya bagaimana sambil kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan lidah ini, mulut ini Engkau beri kekuatan supaya digunakan kepada hal-hal yang Kau senangi, tidak digunakan kepada hal-hal yang tidak Kau senangi. Nah, itu dampaknya. Begitu juga pada saat ngerdu air, menghirup air ke dalam hidung. Ini sambil kita mohon kepada Allah bagaimana hidung ini digunakan untuk disucikan oleh Allah dari hal-hal membaui atau mencium hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, digunakan untuk mencium hal-hal yang disenangi oleh Allah. Begitu semuanya pada saat setiap basuhan, membasuh wajah. Jadi apa-apa yang ada dalam wajah ini, dari mata semuanya. Pada saat membasuh tangan begitu, ya Allah, mudah-mudahan tangan ini disucikan dari digunakan kepada hal yang tidak Engkau senangi, tapi digunakan kepada hal-hal yang Kau senangi semua sampai membasuh kaki. Artinya ini wudhu zahir dan batin. Kalau digunakan kepada hal-hal yang tidak disenangi, umpamanya mata digunakan untuk bermaksiat durhaka kepada Allah, melihat hal-hal tontonan-tontonan yang tidak disenangi oleh Allah, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang disenangi oleh Allah. Itu juga telinga dan semuanya. Ini berarti wudhu batinnya batal. Caranya berwudhu, memperbarui wudhu yang batal tadi dari wudhu batin dengan beristighfar, bermohon kepada Allah. Kenapa? Karena setiap kita ini durhaka menggunakan anggota wudhu, entah telinga, entah mata atau mulut digunakan untuk durhaka kepada Allah, itu akan menimbulkan satu noktah hitam dalam hati. Jadi kalau tidak dimohonkan ampun, tidak bertaubat, dengan menyesal, bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, tetap nempel itu. Jadi semakin banyak lalu nanti bisa menjadi muramnya hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau sudah suci tadi dari zahir dan batin, maka kita ngadap kepada Allah. Ngadap kepada Allah dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu kita membangun komitmen kepada Allah dengan sumpah setia kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini membangun komitmen bahwa sesungguhnya sholatku ini, ya Allah, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan matiku nanti, semuanya lillah, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngadep zahir batin kepada Allah, membangun komitmen kepada Allah, bahwa semuanya ditentukan Allah. Nah, ini sholat yang dilaksanakan dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan, artinya menebarkan keselamatan, kesejahteraan
kepada orang yang ada di kanan kiri kita dengan melok salam assalamualaikum. Artinya bagaimana kita kalau tidak bisa, paling tidak hati kita punya keinginan untuk berbuat untuk orang yang ada di sekitar kita, walaupun hanya dengan mendoakan, beristighfar, mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya menjaga ke tetangga, ke masyarakat, insya Allah. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Nah ini sholat ini hakikatnya adalah kita bermunajat, audensi, menghadap kepada Allah, matur apa yang menjadi kebutuhan kita, hajat kita, semuanya sudah tercakup di dalam pada saat permohonan kita. Pada saat mana? Pada saat duduk di antara dua sujud, duduk istirahat antara dua sujud, sujud pertama dan sujud kedua itu ada duduk istirahat. Di situ kita mengajukan permohonan kita tentang kebutuhan kita. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini sudah mencakup semua yang apa yang menjadi kebutuhan kita. Rabbi, hai Tuhanku, infirli, ampuni aku. Rabbi firli warhamni, dan kasihani aku, rahmati aku. Wajburni, dan tambal apa yang menjadi kekuranganku. Warfa'ni, dan angkat derajatku. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, berikan aku kesehatan. Wa'fu anni, dan ampuni dariku. Nah ini semuanya sudah terhimpun semuanya di dalam doa, di dalam apa yang menjadi kebutuhan kita ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka tentunya kita di samping sholat yang wajib, yang 5 waktu, tentunya kita perlu juga melaksanakan sholat yang sunnah. Karena yang wajib itu adalah merupakan modal. Adapun yang sunat ini merupakan labanya. Kalau tergerus jadi modal berkurang, maka tentunya akan ditambahkan modal, diambilkan kekurangannya dari yang sunat. An-nawafil tajrul faraid. Sholat sunat itu adalah merupakan tambal untuk hal-hal yang wajib. Makanya sholat kita ini kurang nyambung, kurang tawadu, kurang sopan, tidak ingat kepada Allah, banyak bocornya, maka akan ditambal, diambilkan tambalannya dari sholat-sholat yang sunat. Sholat sunat ini ada sholat rawatib yang rutin, ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyah itu yaitu sebelum sholat. Karena baina kullu adzanain sholatun liman syaa. Di antara adzan dan iqamah ini ada sholat. Semua yang 5 waktu ini ada qabliyahnya. Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah duhur 2 rakaat, juga yang sempurna 4 rakaat yang muakkad dan ghairu muakkad. Qabliyah asar 4 rakaat, qabliyah maghrib 2 rakaat. Artinya setelah ada maghrib, sebelum sholat maghrib kita qabliyah maghrib 2 rakaat, qabliyah isya 2 rakaat. Adapun ba'diyah ini tidak ada ba'diyah subuh dan tidak ada ba'diyah maghrib. Adapun ba'diyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat yang sempurna. Ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Maka perlu untuk memperbanyak umat Muhammad ini umurnya rata-rata pendek, jarang yang sampai 100, yang umum itu 60. Beda dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh
sampai 900 tahun, 800 tahun. Tapi waktu umur pendek ini ada akselerasi percepatan pelipat gandaan. Dari amal-amal yang sedikit cuma pahalanya berlipat. Contoh sholat ba'datul maghrib, yaitu ada namanya sholat awabin. Sholat awabin, sholat antara maghrib dan isya. Ini dikerjakan 6 rakaat. 6 rakaat bisa 2 salam, 2 salam, 2 salam. Atau 2 salam lalu 4 salam, berarti semuanya 6. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya tanpa diselingi dengan berbicara, 6 rakaat bisa 2 salam, 2 salam, 2 salam, atau 2 salam lalu 4 rakaat salam, jadi 6 semuanya. Maka ini sama halnya dengan ibadah kepada Allah 12 tahun. Jadi hanya dengan 6 rakaat ini sama dengan 12 tahun. Jadi kalau setiap malam berapa? 10 malam saja sama dengan 120 tahun. Untuk menambah pendeknya umur umat Muhammad, cuma akan bisa melebihi dari umat-umat yang terdahulu. Seperti sholatul awabin itu hanya 6 rakaat. Maka ingin saya ini pastikan kepada santri saya, bagaimana hanya nambah hanya 6 rakaat sama dengan 12 tahun. Bahkan di hadis yang lain, Allah mengampuni dosanya yang selama 50 tahun. Artinya sangat rugi sekali kalau kita tidak mengamalkan ini. Lalu sholat qobliyah isya, setelah mancing isya, kita sebelum pelaksanaan sholat fardu isya kita melaksanakan sholat qobliyah 2 rakaat. Ini kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan sholat qobliyah isya ini atau dikenal dengan sholatul ridho, ini orang itu tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur pada saat itu. Nah, setelah isya, mari kata Rasulullah, man sholat arba'an ba'da isya kami sedih nabi dan itu. Barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya, bisa diniati sholat mutlak, bisa diniati sholat witir juga. Barang siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat kata Rasulullah, ini kami sedih nabi Lailatul Qadar, sama halnya dengan sholat seperti itu pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan 1000 bulan, 1 bulan itu sama halnya dengan 30 hari. Berarti kalau 1000 bulan berarti 30.000 hari. Kalau melaksanakan 1 rakaat berarti sama halnya kita sholat 30.000 rakaat. Kalau 4 rakaat sama halnya 120.000 rakaat. Ini keistimewaan khususiat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa, Nabi Isa itu ingin menjadi umat Muhammad. Jadi Nabi Isa ini nanti akan diturunkan oleh Allah itu berkat doanya karena ingin menjadi umat Muhammad. Jadi Nabi Isa nanti ini diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah tidak atas nama Nabi dan utusan, dia atas nama umat Muhammad. Karena dia saking inginnya banyak keistimewaan yang diberikan kepada umat Muhammad. Hanya dengan 4 rakaat sama dengan 120.000 rakaat setelah isya. Qobliyah subuh, sholat qobliyah subuh, setelah subuh atau saya dikenal dengan sholat hajar, 2 rakaat sebelum subuh.
Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya dunia dan isinya ini kata ulama apa maksudnya? Kita ini punya harta sebanyak sedunia dan isinya dunia. Yang diperoleh harta sebanyak itu dari perkara yang halal, lalu diinfakkan, disedekahkan harta kita yang sebanyak dunia dan seisinya kepada perkara yang halal. Pahalanya yang berinfak sebanyak harta sedunia dan isinya yang diperoleh dari perkara yang halal, ini masih lebih baik sholat subuh yang barokah itu. Padahal kita ini tidak jangan kalau harta kita ada sampai 1 kabupaten kan, ini sedunia, bukan hanya sedunia, dan isinya apa? Isinya batu bara, emas, itu pun diinfakkan. Pahala kita yang berinfak tidak sedikit yang kita diinfakkan, yang kita nafkahkan, tapi sebanyak sedunia dan isinya yang diperoleh dari perkara yang halal. Ini masih baik, lebih baik sholat jauh, masih lebih baik sholat subuh 2, sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Maka ini jangan ditinggalkan. Mari kita akan menyesal nanti pada saat ada di kerongkongan ternyata kita tidak mengamalkan itu, padahal sudah sangat banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Kalau sekarang yang tidak kelihatan, tahunya nanti setelah kita begitu nyawa ada di kerongkongan baru diperlihatkan oleh Allah semuanya. Itu betapa menyesalnya kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita baca sholawat ya. Dimana dengan bacaan sholawat ini kata Rasulullah wajibat lahu syafa'atu, maka yang membaca sholawat ini mesti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adah al-muqarrabah indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adah al-muqarrabah indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adah al-muqarrabah indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Mari baca jazallahu anna. Mari jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahduh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahduh. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ini jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahduh, 70 malaikat yang dipasrai untuk mencatat kebaikannya orang yang membaca tadi ini sampai keram, sampai cantengan yang dari itu, saking banyaknya kebaikan yang ditulis. Itu pun bukan hanya sehari, tapi selama 1000 hari. Hanya gara-gara membaca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahduh. Minta kepada Allah bahwa kita ini punya hutang budi kepada Rasulullah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah membalas ya,
kebaikannya Nabi Muhammad dengan balasan yang pantas. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ini, maka 70 malaikat yang menulis kebaikannya, saking banyaknya, sampai cantengan, sampai keram, tangannya sampai keram, padahal malaikat sudah sakti kan, saking banyaknya. Bukan hanya sehari menulis kebaikannya itu, tapi selama 1000 hari. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk tercatat. Amin Allahumma. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah bi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Zahira wa batina. Fi laylina wa naharina. طول حياتنا في ليلنا ونهارنا هذه المواقف الحمد لله. اللهم اجعلنا واولادنا وبناتنا وذريتنا وتلاميذنا هذا من العلماء العاملين العارفين المتقين المنتهين من اهل العلم واهل الخير. اللهم رب هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. ربنا افتح بيننا يا الله وبين قومنا في شكر رحمة يا الله وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وأنت السادس وقد يقول الحق. إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحنا أبواب السماء المعين الخبير نسأل من الله الرحيم. Allahumma ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah, kepada apa yang telah kami minta dan yang sedang kami minta dan yang akan kami minta dan yang belum kami minta dan yang lupa kami minta dan yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan yang diminta oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang diminta oleh Syekh Hasan Asy'ari dan diminta oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, yang diminta oleh Ibn Abdullah Asy'ari, yang diminta oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang diminta oleh Syekh Al-Hal Ganggalan, yang diminta oleh Wali Songo, yang diminta oleh hamba-hambamu yang soleh. Allahumma ya Allah, kami minta seperti yang mereka minta. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha daman ila wa farda wa la haman la farda wa la karban la nafas wa la dayna la dayta wa la marid wa la shabat la hajatun hawatin hawatin akhirah wa hiya lakaridar wa la afiyah la qurata syabdaha ya alim akhrijna ya Allah nadruba min nur. Allahumma inna hajatana ila kathir wa anta alim biha wa khabir wa basir wa la tahtaju lil bayan wa tafsir wa anta alim biha wa khabir wa basir wa jami hajatana wa ya Allah wa anta ta'lamu biha faqdiha. Allahumma inna ta'lamu hajatina kullaha Allah faqdiha wasli umurina fi jami'il umur. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmati asraril haqqi wa hurmatil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.